Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Bapak, Ibu, Saudara, berjumpa kembali dalam Selamat Berefleksi pada hari ini. Masa muda, masa yang terindah. Kami kembali menyapa generasi muda Gereja Kristen Pasundan Kampung Sawah. Kiranya hari ini dimanapun saudara berada, saudara ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan terus berkarya. Masa muda memang masa yang terindah, tidak bisa kita ulangi. Masa di mana kita dipanggil oleh Tuhan untuk berkarya, melakukan apa yang harus kita lakukan. Dalam bahasa Latin ada pepatah yang mengatakan age quod agis. Lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, sahabat muda, dan tentu kita semuanya, pada hari-hari yang kita jalani saat ini, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan yang muncul dari lingkungan tempat kita tinggal, bahkan tantangan yang datang dari orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, ada 3 hal yang hari ini kita refleksikan bersama. Pertama, mengenai waktu. Waktu tidak bisa diulang. Oleh karena itu, mari kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan hindari untuk mengurusi sesuatu yang tidak perlu, atau sibuk mengurusi orang lain, sementara apa yang menjadi tanggung jawab kita lupakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita dipilih oleh Allah dengan tujuan yang spesifik. Setiap orang punya panggilannya masing-masing. Ketika saat ini generasi muda ada dalam usia untuk menempuh pendidikan, untuk mulai menata karir, maka pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Fokus pada apa yang saat ini sedang saudara kerjakan. Yang kedua, ada hukum sebab akibat dalam hidup ini. Apa yang kita perbuat ada konsekuensinya. Memang setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Karenanya mohonlah hikmat Tuhan. Jangan kita salah memilih. Memilih keputusan yang penting dalam hidup. Jangan berpatokan hanya apa yang kita lihat, karena mata manusia ternyata mudah salah dalam menilai apa yang dilihatnya. Jangan kita tertipu hanya oleh tawaran yang menggiurkan. Tidak ada yang instan. Termasuk untuk meraih kesuksesan, kita harus berjuang dari hal-hal yang bisa kita kerjakan. Saudara-saudara, jangan takut
apa yang akan terjadi di masa depan. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan pastilah akan membuat segala rancangan yang terindah bagi kita. Kita pasti dimampukan untuk menghadapi persoalan demi persoalan yang mungkin sedang kita alami saat ini. Kuncinya, tetaplah kita bersukacita, tetaplah kita bersyukur dalam mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Yang ketiga dan terakhir, manusia saling mempengaruhi satu sama lain. Ibarat mesin, ketika satu bagian rusak maka akan terpengaruh bagian yang lain. Oleh karena itu dalam hidup kita tidak bisa acuh tak acuh. Kita tidak bisa menutup mata, menutup telinga terhadap sesama dan lingkungan di sekitar kita. Lakukan apa yang harus kita lakukan, juga termasuk bagaimana saya berperan secara positif, baik di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan kerja kita, di kampus, di sekolah, di mana kita menuntut ilmu. Saudara-saudara, ada yang khawatir untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Dan firman Tuhan mau mengingatkan kita semua, Matius 6 ayat 34b, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita mengerahkan segala daya, upaya, kekuatan kita untuk mengisi setiap hari. Dan janganlah khawatir akan kesusahan yang kita hadapi. Sambil kita bertekun, sambil kita terus bisa membantu sesama, maka ingatlah apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan akan mempengaruhi sekeliling kita. Sehingga ketika kita mungkin merasa kesal, sebelum kita marah, apalagi mengungkapkan kemarahan itu lewat perkataan kita, lewat sikap kita, ingat lebih dulu bahwa mungkin kemarahan kita akan mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita belum bisa berkontribusi, memberikan sesuatu yang besar bagi lingkungan, bagi sesama, terlebih bagi bangsa ini, minimal kita tidak menambah keruh keadaan, tidak menambah persoalan. Jadilah pendukung yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Tuhan memberkati. Amin.